Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 3 November 2024, Minggu Biasa ke-31. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ruben Bau SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam terang Sang Sabda. Renungan kita pada hari ini berjudul Cinta yang tidak main-main kepada Tuhan dan sesama. Cinta tanpa kekuatan adalah omong kosong. Cinta yang tidak melibatkan hati adalah semu. Cinta tanpa segenap jiwa adalah gila. Dan cinta tanpa akal budi adalah buta. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam terang Sang Sabda. Hari ini Tuhan Yesus dalam perikop Injil Markus melontarkan satu kebajikan terbesar dalam ajaran Kristiani, yaitu cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan juga kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan menempatkan cinta kasih sebagai hukum yang terutama, karena Tuhan adalah kasih. Ia mencintai umatnya. Cintanya yang begitu besar mengantarkan Tuhan pada perbuatan batin dan penderitaan raga dari taman Getsemani sampai di bukit Kalvari.
Tuhan tidak pernah berhitung berapa banyak pukulan yang merajam raganya. Tuhan juga tidak pernah mengukur berapa liter darah yang bercucuran membasahi koridor derita itu. Tetapi yang terutama ialah keselamatan umatnya, sehingga kelak umatnya dapat mengambil bagian dalam keabadian hidup kekal. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam terang sengsara, dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai umat Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan menganalogikan cinta kasih kita kepada sesama manusia demikian, karena setiap kita pada dasarnya selalu menginginkan yang baik dan benar bagi diri kita sendiri. Tidak ada orang yang menginginkan luka, derita, dusta, pengkhianatan, dan kekalahan bagi dirinya sendiri. Pasti ia selalu mengharapkan tawa, kenikmatan, kebahagiaan, dan kesehatan jasmani yang baik. Maka lakukanlah apa yang dipandang baik dan benar bagi orang lain, seperti yang kita harapkan terjadi pada diri kita sendiri. Lebih jauh lagi, sesama kita adalah gambaran dari kehadiran Allah yang paling nyata. Khususnya mereka yang terhina, tersingkir dari kehidupan sosial masyarakat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dengan demikian, kasih kepada sesama manusia sebagaimana mestinya bagi diri sendiri adalah juga kasih vertikal bagi Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam terang sengsara, Tuhan adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan juga kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jikalau tidak, maka cintamu pasti omong kosong, cintamu pasti semu, cintamu pasti gila, dan cintamu adalah butuh. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.